Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana cara kita merawat sebuah hatong atau handy talkie ya. Karena perangkat HT ini merupakan alat komunikasi yang sangat efektif teman-teman ya. Digunakan pada jarak dekat ataupun jarak menengah dengan komunikasi yang singkat namun sering. Ini salah satu pilihan ya teman-teman ya. Benda satu ini sangat tidak asing untuk kalian yang bekerja di bidang event organizer ataupun bekerja di konstruksi bangunan ataupun bekerja di bidang keamanan ya. Karena keunggulan lain dari perangkat ini terletak pada efisiensi biaya yang digunakan ya. Jauh lebih murah, lebih hemat dibandingkan dengan komunikasi lewat telepon ya. Ribet kalau telepon harus panggil, kalau ini kan bisa standby. Walaupun begitu teman-teman, tetap perangkatnya satu ini harus kita rawat agar usia pakainya bisa lebih lama, daya RF-nya bisa lebih awet teman-teman ya. Nggak cepat drop baterainya, nggak cepat drop sinyalnya. Oke. Pada video kali ini saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana cara merawat HT agar panjang umur teman-teman ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa bagian baterai secara berkala. Lihat bagian konektornya, apakah ada korosi ataukah ada cairan-cairan yang mencurigakan, berwarna kuning biasanya dengan bau yang khas, bau asam teman-teman ya. Kalau sudah ada, itu tandanya baterai sudah tidak bisa digunakan kembali, sudah tidak berfungsi, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita karena itu adalah cairan asam teman-teman yang berbahaya untuk kulit, juga berbahaya untuk HT-nya sendiri karena cairan asam bisa dengan mudah membuat konektornya korosi. Kalau sudah korosi, habis, tidak bisa digunakan, berbahaya teman-teman ya. Yang kedua, periksa juga bagian baterai apakah melembung. Kalau bahasa Sundanya kembung, apa kembung atau tidak. Kalau kembung, cepat-cepat terus diganti karena itu menandakan bagian komponen elemen baterai di dalam itu sudah tidak bekerja dengan baik, malah panas. Terus yang selanjutnya masih seputar baterai teman-teman. Periksa juga apakah baterai mengeluarkan panas yang berlebih. Kalau memang digunakan ya baterai memang panas ya karena memang digunakan ada transportasi arus. Tapi kalau memiliki panas yang sangat berlebih, itu tandanya baterai sudah harus diganti. Karena kalau tidak diganti bisa saja tegangannya yang dari 7,4 watt tiba-tiba kena rusak menjadi 9 watt atau bahkan menjadi 4 watt. Nah, jelas kalau ketidakstabilan daya akan merusak bagian komponen dan mati teman-teman ya. Itu yang pertama, kita harus secara berkala memeriksa baterai. Oh iya, jangan lupa juga kalau hatong tidak dipakai untuk jangka waktu yang lama, saya rekomendasikan harus lepas baterai ya. Harus copot baterainya, jangan sampai nempel terus. Oke, itu yang pertama baterai ya. Yang kedua, pastikan bagian pendingin di belakang ini menyerap energi panas secara sempurna teman-teman ya. Pastikan kalau membeli perangkat hatong, pastikan bagian belakangnya itu terdiri dari logam yang berfungsi untuk menyerap panas yang dikeluarkan oleh RF komponen ketika transmit. Periksa juga bagian-bagian ventilasinya, apakah banyak debu atau banyak minyak. Kalau ada minyak debu harus dibersihkan teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan ventilasi bagian depan ini nih tidak terhalang oleh kotoran. Karena ini penting untuk sirkulasi udara teman-teman ya. Udara masuk. Juga bagian tombol-tombol, misalnya bagian ini nih, bagian ini banyak kotoran, sisa-sisa makanan atau minyak atau keringat kita yang keringat kita yang menghalangi bagian komponen
atau bahasa Sundanya banyak daki-daki lah di sini nih, sisa makanan mengering ya, harus dibersihkan karena ini pun akan mengakibatkan sirkulasi udara menjadi terhambat teman-teman ya. Apalagi di sini nih bagian dari speakernya. Ini cek juga secara rutin teman-teman ya. Terus yang ketiga, kalau rekan-rekan punya sarung hatong, karena memang harus disimpan di pinggang teman-teman ya, keren di pinggang, ada baiknya pasang klipnya, juga pasang belnya ataupun gantungannya di sini untuk keamanan teman-teman ya. Kalau dipasang di pinggang, alangkah baiknya kita pakai klip, simpan di sabuk. Untuk komunikasinya kita tinggal pakai extra mic saja. Jadi ini tidak copot ya, tetap ada di pinggang. Usahakan pakai kantong, ada kantong-kantong jualan ya, kayak kantong remote atau kantong handphone yang ada dilindungi sama plastik teman-teman. Pakai itu, kalaupun terjatuh masih tetap ada pelindungnya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, jauhkan perangkat hatong ini dari air ya. Kalau hujan teman-teman di motor nempel di pinggang, alangkah baiknya simpan dulu di tas. Ataupun harus ke daerah-daerah yang ekstrim, ke rawa-rawa ataupun ke laut, alangkah baiknya ini hatong dibungkus sama kantong plastik dulu ya. Jangan sampai ada air yang masuk ke dalam. Kalau udah ada air, tidak hanya hatong, perangkat elektronik lain pun musuh utama itu adalah air teman-temannya, bisa mengakibatkan konsleting listrik. Memang zaman sekarang banyak hatong-hatong ya anti air yang bisa tahan cipratan air, bahkan ada yang direndam di bawah, tapi harganya pun tentu akan lebih tinggi ya. Kita berbicara hatong-hatong zaman dulu lah teman-teman ya. Jadi air harus dihindarkan. Terus selanjutnya, jangan sekali-kali memijit tombol PTT dikala antena sedang dicopot. Kalau standby gini nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi jangan coba-coba memijit PTT, karena kalau dipijit PTT-nya, otomatis sinyal tidak akan tersalurkan ke antena dan mengakibatkan RF balik ke final. Kalau dipakai ataupun kalau dipijit lama akan mengakibatkan jebolnya final. Tentu setelah jebol, si perangkat hatong tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi jangan coba-coba memijit tanpa adanya antena. Yang selanjutnya, untuk pemakaian jarak dekat, alangkah baiknya kita menggunakan power yang low, yang kecil. Jangan sering-sering menggunakan power yang high ataupun yang besar, karena itu akan mempersingkat umur dari perangkat hatong. Apalagi digunakan di frekuensi yang nggak matching teman-teman ya. Walaupun perangkat hatong stick bawaan, tapi saya yakin hanya ada beberapa frekuensi yang matching dengan stick ini. Jadi gunakanlah watt low kalau memang jangkauannya tidak terlalu jauh ya. Di samping hemat baterai, juga hemat untuk finalnya. Yang selanjutnya, pada saat kita ngecas, diusahakan jangan dicas seharian teman-teman ya. Kalau indikator lampu sudah berwarna hijau, alangkah baiknya segera dicopot. Biasanya untuk mengisi hatong itu sekitar 3-4 jam teman-teman ya. Jangan semalaman, yang mengakibatkan nanti IC pengecasannya atau desktopnya akan rusak. Kalau rusak ya harus beli lagi komponennya ataupun ganti hatongnya. Itu saja mungkin teman-teman tips dari saya bagaimana cara merawat sebuah hatong agar nilai pakainya atau usianya lebih lama. Kalau rekan-rekan punya tips yang lainnya, silakan ketik di komen. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.